cukup tua lah Kak di universitas gitu ya. Jadi ya karena himpunannya juga sudah cukup lama memiliki kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, kami tentu ingin terus mengembangkan seperti itu Kak. Ya tentu makanya adanya Civil Brain Revolution ini itu sebagai event nasional yang bisa mengibarkan bendera Himatex sama bendera Unila itu sendiri gitu sih Kak. Oke. Kayak yang si Habib bilang tadi, ada seminar nasional juga, terus betul, ada festivalnya juga, ada pengasahan soft skillnya, lomba-lomba nasional. Oke. Tenis itu tak terkalahkan. Tak terkalahkan ya, masih jaya-jaya sampai sekarang. Sampai Hi-Fi dan juga Tiara Andini pun menguji stage-nya nih, beda banget gitu kan, gitu. Apakah bakal buat hal yang sama, serupa, atau beda tahun? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV dalam segmen Bincang Kampus. Tribuners, tentunya saya di sini tidak sendirian. Kalau berbicara masalah kampus, saya tentunya akan menghadirkan teman-teman dari kampus yang ada di Lampung, bahkan di luar Lampung nih Tribuners ya. Salah satu yang datang pada hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ada teman-teman dari Himatek. Jadi Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Lampung ya. Langsung aja kita sapa di sini. Ini ada Habib dan juga ada Holis. Halo. Halo Kak. Selamat datang di Tribun Lampung. Oke, Kak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan tentunya kalau kedatangan Habib dan Holis di sini, teman-teman Tribuners yang ada di rumah, kita akan membahas mengenai event yang upcoming ya, bakalan sebentar lagi bakalan terselenggara, yaitu Civil Brain Revolution yang ke-8. Kira-kira teman-teman Tribuners di rumah ini ada nggak sih yang udah tahu rangkaian acara ataupun yang masih penasaran kira-kira sebenarnya Civil Brain Revolution yang ke-8 ini tahun ini di bulan November nanti itu menghadirkan siapa aja sih, atau rangkaian acaranya apa aja? Langsung aja kita bakal ngobrol bareng Habib dan juga Holis di sini ya, selaku ketua pelaksana dan juga selaku ketua dari Himatek Teknik Sipil Universitas Lampung. Oke. Kita berbicara dulu deh yang dari teknik sipil dulu ya. Teknik sipil, kenapa sih kok mempunyai motivasi untuk membuat event seperti ini? Ada apa tujuannya gitu? Yang pertama gini ya Kak ya, kalau teknik sipil ini kami termasuk jurusan yang cukup tua lah Kak di universitas gitu ya. Jadi ya karena himpunannya juga sudah cukup lama memiliki kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, kami tentu ingin terus mengembangkan seperti itu Kak. Ya tentu makanya adanya Civil Brain Revolution ini itu sebagai event nasional yang bisa mengibarkan bendera Himatex sama bendera Unila itu sendiri gitu sih Kak. Oke, jadi ini memang event emang udah turunan gitu ya. Betul sekali. Dan memang Himatex sendiri ingin menjaga kelestarian dari event ini gitu ya. Betul sekali. Jadi memang ini setiap tahunnya ada? Sesuai kondisi sih Kak sebetulnya, bagaimana konsepan yang ingin dikembangkan. Tapi yang jelas untuk tahun ini itu sudah yang ke-8. Ini sudah yang ke-8 gitu ya. Jadi memang bukan agenda rutin, tapi gimana caranya untuk bisa menjadikan agenda ini terlaksana gitu ya. Kalau untuk tahun ini di bulan November ya kalau nggak salah, dari tanggal berapa acara? Dari tanggal 19 sih Kak, November sampai tanggal 26 November. 19 sampai dengan 26 November itu nanti. Betul. Nah, apa sih tujuan yang mungkin anak-anak teman-teman nih, Habib selaku ketua dari teman-teman teknik sipil itu kenapa ingin membuat suatu event seperti ini gitu? Tujuannya, visi misinya mungkin selain untuk tadi kan ingin terus ya melestarikan budaya, karena teknik sipil kan teknik fakultas tertua gitu. Ada hal lain nggak sih? Ya seperti ini sih Kak. Jadi Civil Brain Revolution ini selain untuk membawa bendera Himatex dan juga bendera Unila, itu tujuan kami adalah bagaimana kami sebagai mahasiswa itu dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kami bisa mengasah soft skill kami di masa perkuliahan dan juga bagaimana kami dapat bermanfaat kepada masyarakat. Oleh sebab itu Civil Brain Revolution saya rasa selalu memiliki tema besar. Tema dasar itu
bagaimana bermanfaat kepada universitas, kepada akademik dan juga kepada masyarakat. Maka oleh sebab itu di tahun ini pun kegiatan CBR ke-8 ini itu rangkaian kegiatannya terdiri dari lomba-lomba nasional, ada juga pelatihan aplikasi, ada pengabdian masyarakat dan juga ya ditutup dengan festival. Dan juga ditambah ada seminar nasional juga sih Kak, seperti itu. Wow, makanya dibuat rangkaian acaranya lumayan cukup panjang ya, dari Iya, tanggal betul. 19 November. 16 gitu ya. Wow. Iya, gitu. Jadi mungkin yang teman-teman Tribuners tahu ini CBR ini kayak konser musik aja gitu ya, perayaan festivalnya. Tapi sebenarnya banyak banget loh rangkaian-rangkaian kayak yang si Habib bilang tadi, ada seminar nasional juga, Iya, terus betul. ada festivalnya juga, ada pengasahan soft skillnya Iya, gitu ya. lomba-lomba nasional gitu. Oke. Nah, kalau Khalis kan selaku ketua pelaksana nih ya, ketua pelaksana dari CBR yang ke-8 ini. Ini kan acara nasional, pasti acara besar dong. Ada nggak sih kendala-kendalanya untuk bisa sampai ke tahap titik sebentar lagi nih acara ini bakal terlaksana? Kalau kendala itu ya kalau melihat dari skala acara ini nasional ya, balik lagi tadi pasti banyak sih kan, banyak banget ya, mungkin dari perizinan, terus juga persiapan dari teman-teman juga. Kita harus ya gimana caranya, kalau saya ya sebagai ketua pelaksana itu bisa ngebangun semangat di teman-teman. Itu menurut saya salah satu hal yang jadi PR juga lah. Benar. Di awal kan gimana caranya kita ngebangun vibes atau teman-teman tuh ngerasa lo ngejalanin acara ini seperti apa gitu. Jadi mereka juga bisa improvisasi, bisa kerja juga di semangat. Nah itu kalau dari internal itu sih yang susah. Kalau buat masalah eksternalnya mungkin dari perizinan, dari persiapan acaranya itu tuh harus udah disiapin dari lama-lama banget Kak. Dari berapa bulan nih konsepnya? Kalau misalnya kita saya itu sama teman-teman itu ngekonsepin acara ini mungkin dari awal kita ngejabat itu di bulan-bulan Februari atau Maret sih kan. Tahun 2023 ini? Tahun 2023 ini. Karena kan itu banyak banget tuh Kak perizinan, konsep-konsep. Lagi pula di kegiatan-kegiatan di beberapa kegiatan ini kita punya konsep-konsep baru nih. Misalnya salah satunya CGTV yang ada pengabdian masyarakat, Civil Goes to Village. Kalau tahun kemarin itu kita nanam mangrove di salah satu pantai di Lampung. Itu tahun ini kita bersih-bersih pantai. Itu kan beda lagi tuh konsepnya. Benar. Walaupun berhubungan sama-sama di pantai, tapi tetap konsepnya beda banget. Nah itu kita harus pikirin. Makanya banyak banget kalau misalnya bilang ditanya masalahnya apa itu, wah luar biasa banyak banget gitu ya. Luar biasa. Oke, dari eksternal, internal gitu pasti banyak banget gitu. Apalagi ini kan acara nggak kecil, acara besar, acara berskala nasional gitu ya. Dan rangkaian acaranya tiap hari pasti beda-beda gitu ya. Oke, bisa diceritain nggak sih siapa nih yang mau jelasin rangkaian dari acara pertama sampai dengan puncak, malam puncaknya nanti itu rangkaiannya apa aja gitu? Ya mungkin dimulai dari saya aja Oke, boleh. Jadi untuk Civil Brain Revolution ini kan kita laksanakan di 19 November sampai 26 November. Gitu. Nanti di 19 November itu kita akan ada kegiatan pra-kegiatan. Seperti itu. Jadi itu berupa pengabdian masyarakat atau Civil Goes to Village dengan tema membersihkan pantai untuk tahun ini gitu. Nah, itu nanti dilaksanakan dalam waktu sehari tentu dengan masyarakat, mahasiswa, teknik sipil dan juga Unila seperti itu. Kemudian juga dilanjutkan di tanggal 21 tanggal 22-nya itu nanti ada pelatihan BIM seperti itu. Pelatihan BIM. BIM aplikasi yang berhubungan dengan teknik sipilan seperti itu. Karena kami juga kan namanya juga orang-orang teknik sipil istilahnya gitu ya, kayak tetap harus diselipkan. Dan itu audiensnya dari teman-teman teknik sipil semua? Nanti dari umum. Umum juga ada. Dan kebetulan kami bekerja sama dengan Hutama Karya sebagai pemateri yang nanti akan mengisi pemateri secara langsung ke Universitas Lampung gitu. Kemudian 21 sampai 22. Ya, nanti di tanggal 23-nya itu baru kegiatan utama. Di situ diawali dengan seminar nasional. Nah, itu sebagai pembukaan daripada CBR itu sendiri di situ Kak. Jadi kita seminar nasional, di situ pun akan dibuka CBR-nya seperti itu. Di hari esoknya itu nanti akan dilaksanakan lomba-lomba nasional. Itu sampai tanggal 25 gitu. Dari 24 dan 25 itu dilaksanakan lomba-lomba nasional. Nah, untuk tahun ini tema yang kami bawa lomba-lombanya antara lain itu ada paper, lomba nasional paper, lomba nasional tender dan juga lomba nasional jembatan balsa. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya untuk audiens dan juga semua yang
yang mengikuti ajang perlombaan kami itu dari kampus-kampus luar juga loh. Kampus-kampus di sekitar Lampung, di luar Pulau Sumatera, di Jawa-Jawa juga banyak alhamdulillah yang ikut meramaikan kegiatan CBR kami ini Oke, gitu. dan itu boleh secara offline apa kalian online juga bisa gitu? Untuk tender dan paper kan nanti kami offline. Nanti kawan-kawan dari kampus-kampus luar main ke tempat Main kami. ke Unila dong berarti Gitu, ya. pasti gitu. Sebagai ajang memperkenalkan universitas juga dong. Nah, tentu Oke, gitu. keren, Nanti keren. nanti puncaknya kita tutup dengan festival dan juga bazar seperti Oke, jadi itu. festival nanti puncaknya itu ada festival dan juga bazar, Iya. festival musik gitu ya. Festival musik, betul. Nah ini nih mungkin yang ketahui sama teman-teman Tribuners di rumah ini, Iya. apalagi Gen Z milenial pasti konser-konser musik nih kan ya. Tapi sebenarnya banyak banget ya. Iya. Tadi udah dijelasin loh sama Habib dari tanggal 19 sampai dengan 25 ya. 26. 26 itu banyak banget loh Tribuners. Jadi kalau mungkin Tribuners pengen tahu informasi lebih lanjut, mau ikutan seminar nasional atau mungkin lomba-lomba nasionalnya tadi ya, betul, kayak betul. paper dan lain sebagainya gitu ya, itu bisa taunya lewat apa tuh, media sosial kah atau website atau mana? Ya, Instagram kami sih, Kak. Itu Instagram. Jadi @cbr.unila. Oke, @cbr.unila. Jadi di sana informasinya lengkap. Kalau misalkan untuk umum bisa nggak sih untuk ikutan juga? Kalau buat untuk umum sih kita itu di BIM sih Kak paling. Oke, di BIM. Iya. Jadi untuk yang event lainnya itu dikhususkan untuk teman-teman dari Unila aja apa teknik sipil aja? Nggak teknik sipil, nggak Unila dong juga. Kalau buat event-event lain khususnya lomba ya Kak, kita tuh bahkan buka sampai arsitektur pun ada buka. Oke, jadi itu Teknik tingkatannya lingkungan gimana buka. tuh tingkatannya? Tingkatannya di nasional tapi di universitas. Oh, jadi tingkat universitas Ya, gitu ya. antar Oke. mahasiswa gitu. Antar mahasiswa Ah, berarti. betul, beda universitas. Oke. Jadi antar mahasiswa. Kalau si BIM apa tadi? BIM workshop BIM workshop itu bisa gitu ya kalau teman-teman untuk mau ikut. umum, jadi bisa gitu. mau orang yang sudah bekerja atau lain sebagainya itu boleh ikut. Boleh ikut di situ karena bisa nambah ilmunya di situ Iya, gitu betul, ya. betul. Oke. Iya. Nah, mungkin kita mau move ke acaranya kali ya. Apa sih yang mungkin berbeda konsepnya dengan acara tahun kemarin selain kalau tahun ini kan tadi yang si Habib bilang tadi ada bersih-bersih pantai nih. Kalau kemarin kan mangrove, kalau hari ini besok ini pantai gitu ya. Selain dari itu apa sih yang berbeda? Pasti harus ada konsep dan inovasi yang berbeda dong tiap tahunnya. Kalau yang berbeda sih mungkin ada di salah satu lomba juga tuh Pak. Kalau tahun kemarin tuh emang sih kalau buat paper sama tender itu emang rutin lah kami laksanain itu selama 8 tahun. Tapi untuk lomba yang terakhir nih, kalau tahun kemarin tuh kita ada lomba fotografi. Kalau di tahun ini kita itu punya lomba balsa bridge. Jadi itu lomba tentang ketahanan jembatan. Nanti ada suatu jembatan, struktur jembatan. Nanti dikasih beban tuh. Lama-lamaan lah itu yang lamanya hancur itu yang menang. Gitulah itunya. Oke. beban terkuat, beban Jadi terberat. anak-anak sipil banget gitu ya yang ngerti ini. Makanya tadi ya kan. Tapi ya untuk tema besarnya kan kami sekarang mengangkat isu lingkungan juga. Selain tentang konstruksi, betul. infrastruktur, Iya, kami benar, mau benar, menyelipkan tentang isu lingkungan. Makanya seperti kayak paper itu nanti temanya itu akan sedikit diperluas gitu. Jadi nggak cuma jurusan-jurusan sipil aja di luar sana yang bisa ikut, jurusan-jurusan yang linear lah dengan temanya itu bisa ikut gitu. Bisa ikut gitu ya. Entah kawan-kawan arsitektur, kawan-kawan teknik lingkungan itu kemungkinan bisa untuk ikut gitu. Tapi ini suatu inovasi yang pastinya berbeda dong. Oh iya. Menemukan konsep ini gimana sih caranya? Kok bisa kepikiran gitu? Kalau buat menemukan konsep itu jelas pasti pertama itu kita harus paham, kita harus bisa memperluas acara ini dengan baik gitu. Jadi biar nggak dikonsumsi cuma sama anak sipil aja, biar semua orang tuh tahu loh, bener-bener kenal ya teknik sipil ini seperti apa. Tapi balik lagi kita harus mengenalin ini ya dari skala yang kecil-kecil dulu, nggak bisa langsung ke masalah luas kan. Kita coba ke yang linear dulu lah, mungkin di arsitektur sama lingkungan. Nah dari situ kita kepikiran tuh gimana ya caranya, mungkin di penambahan-penambahan tema yang sekiranya mereka pun bisa mengerti nih. Makanya tadi Habib bilang ada isu lingkungan. Oh iya, kalau di isu lingkungan berarti anak teknik pun bisa. Enggak. Nah gitu loh. Makanya ya dicobalah ya kita pikirin bareng lah kalau gitu buat masalah konsep. Oke, jadi untuk masalah konsep dan juga inovasi ini rumbukan bersama gitu iya, ya. betul, betul. Dan harus mengenal juga isu lingkungan, Iya. terus tentunya juga harus berbeda gitu ya dari yang lainnya. Tapi apa sih yang mungkin menjadi semangat untuk teman-teman di luar sana atau bahkan panitia-panitia gitu ya untuk membuat acara ini sukses? Kalau itu Selain membantu karena ya ini kan acara jurusan gue gitu. itu gengsi ya. Cuman kan kalau kita sih balik lagi sih Kak,
Apa karena sipil ini atau teknik ini solidaritasnya kuat banget Nah, gitu? itu nomor satu. Nomor satu. Teknik Jaya, teknik satu tak terkalahkan. Tak gitu kan. terkalahkan ya, masih jaya-jaya sampai sekarang. Luar biasa, iya, Kak. Alhamdulillah. Oke, nah selain itu tapi kalau untuk masalah penganggaran, ini kan pasti kalau seminar nasional ini kan membutuhkan anggaran yang pastinya gede gitu kan ya. Sedangkan teman-teman mahasiswa di sini kan masih mahasiswa, belum maksudnya masih belajar gitu untuk mencari gimana sih sumber pendanaan. Nah, kalian ini belajarnya dari mana, mendapatkannya dari mana, dan bagaimana cara kalian mendapatkannya sehingga event ini bisa berjalan dan bisa terlaksana gitu. Iya, betul-betul. Jadi kalau tadi pendanaan sendiri kami tentu sponsoran yang pertama, tentu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kan pasti banyak yang mau ngebantu, perusahaan-perusahaan yang mau ngebantu, apalagi kan tentang isu lingkungan dan lain sebagainya, seperti itu, Kak. Dan juga kami untuk proses pembelajaran dan sebagainya, kalau di teknik sipil sendiri itu antar angkatan, senior dan junior itu harus punya koneksi yang baik, punya komunikasi yang baik, sehingga untuk proses pembelajaran itu selalu diakumulasi dari angkatan-angkatan sebelumnya, dari abang-abang, mbak-mbak kami sebelumnya, seperti itu. Berarti sponsor ya yang pertama ya. Atau kalau misalkan teman-teman ada yang mau mensponsori masih bisa? Oh, bisa banget. Masih bisa banget. Masih bisa banget ya. Oke. Lalu setelah sponsor apalagi tuh? Mungkin dari ya bantuan-bantuan Iya, bantuan-bantuan alumni. Bantuan internal tuh pasti ya. Senior. Dosen-dosen seperti itu. Kan pasti peduli lah karena Iya. ini mahasiswa mereka sendiri Benar. ataupun kalau dari senior ya ini adik-adiknya sendiri gitu. Apalagi kalau untuk event ini kan event maksudnya bukan negatif ya, Oh, salah iya. satu hal yang positif banget, banyak seminarnya, banyak pembelajaran, ilmu ya. Apalagi kan untuk memperkenalkan teknik sipil juga, terus Iya. itu makin berjaya-jaya gitu ya. Iya, betul. Betul sekali. Oke, betul sekali. Nah, kita berbicara masalah tentang malam puncaknya deh gitu ya, ataupun hari puncaknya gitu di bazar dan juga festival. Ini kan pasti kalian selalu ada memberikan bumbu-bumbu musiknya gitu ya, karena tidak lepas dari akan hal itu gitu ya. Untuk tamu di tahun ini siapa nih? Kalau kan kita tahu nih teman-teman yang nonton kemarin kalau ada Hi-Fi, Tiara Andini, terus ada siapa lagi? Iya. Kalau buat tahun kemarin kan ada Hafid sama Tiara ini sama Iya. Rio Martin. Rio Martin. Di bridging-nya itu Iya. dikasih pemain Biola. Biola ya. Biola, Itu Rio Martin. Cuman kalau buat tahun ini itu kan yang udah kita spill Iya. itu Malik ya, Malik. Essentials. Nah, tapi buat geser keduanya belum bisa spill sih kalau sekarang ya. Sebagai surprise. Iya. Masih secret dong berarti Secret. ini. Masih Oke. secret banget, tapi- Kalau kasih spill untuk kapan deh bisa diumuminnya gitu, biar teman-teman di rumah itu pada bersiap-siap mantengin Instagramnya CBR kan, gitu. Di awal-awal November. Awal-awal November. Awal November tuh udah pasti kita spill sih. Oke. Jadi tahun ini ada 2 juga nih guest star-nya. Insya Allah. Aduh. Kakak macam-macam. Siap-siap aja, Kak, surprise ya gitu. Oke. Buat teman-teman yang nonton Tribun ya mungkin siap-siap aja lah ya. Tapi kalau konsepnya dong tahun ini mau pengen seperti apa? Beda nggak sih dari yang tahun kemarin? Kalau kemarin kan konsepnya pasti udah beda banget ya. Dari maksudnya sampai Hi-Fi dan juga Tiara Andini pun menguji stage-nya nih Iya, beda stage-nya banget bener, gitu kan 360 gitu. ya. Apakah bakal buat hal yang sama serupa atau beda tahun ini? Nah, kalau buat konsep sih kita selalu sih Kak. Kalau kita kan pasti selalu tiap tahun itu berharap selalu ada kemajuan. Cuman nggak tahu nih tahun ini kita juga lagi konsepin sih buat stage itu kira-kira bakal pakai 360 atau mau pakai panggung yang seperti biasanya aja. Cuman kita berharap ya itu pasti buat penonton nanti senang lah di sananya. Iya. Pasti terbaik lah. Ya lebih fresh lah ya, lebih fresh lah, temanya insya pasti Allah lebih pasti. fresh seperti Oke, dan ini pasti kalau untuk festival sendiri, untuk konser musiknya ini dibuka untuk umum juga dong Ya, pastinya. tentu, pasti. Untuk presale pertama ini bocoran dong, udah terlaku atau terjual habis berapa tiket? Kalau buat presale pertama itu sebenarnya Ya sudah habis ya, kalau presale habis sih, pertama. Kak. Itu Sudah kita habis. mungkin sekitar 1.000-2.000 tiket lah ya, tapi Wow. makanya dan itu pun habis dalam waktu 1 jam. 1 jam. Satu jam Kak, Wow. habis. Makanya teman-teman dari tiketing pun kemarin ketar-ketir itu tiba-tiba brut 1.000. Wah, itu
Sampai panik sih Kak. Sampai aduh ya Allah. Sampai panik gitu ya. Panik, bener-bener panik karena kita kan expect kan. Kemarin mungkin flow dari penjualan tiket di presale pertama itu Ya, mungkin nggak secepat ini. nggak secepat ini. Nah di Sampai 1000 juga tapi nggak secepat ini iya, gitu ya. ini gitu loh. Di tahun ini itu 1000 sekian tiket itu habis dalam waktu 1 jam. Makanya Itu kemarin pengadaan tiketingnya itu offline atau website? online semua. Online. Kita kalau buat pakai website sih enggak sih Kak. Kita pakai Pakai Instagram, di Instagram CBR Festival, CBR Fest gitu. Jadi pakai Instagram aja gitu. Iya. jadi sosmed. sistemnya tuh gini. Jadi bakal ada suatu form yang bakal kita sebar. Nanti udah ada tuh metode pembayarannya, nanti teman-teman yang mau beli itu tinggal ngisi, terus nanti disertakan juga bukti pembayarannya, nanti masuk ke data kita. Gitu Oke. aja. Nanti buat tiketnya itu diterima lewat email. Oh, email. Jadi Iya. masih dalam e-tiket dulu gitu ya. Betul, Oke. Siapa tahu teman-teman butuh jasa untuk website, Tribun menyediakan loh. Bagus tuh Next kayaknya. event bisa kali Bisa, ya. bisa kali. Boleh. Bisa sih, Kak, iya. Wow, ini 1000 dalam jangka waktu 1 jam ya. Ini wow, lumayan benar-benar excited banget berarti Iya. teman-teman yang ada di Lampung ini gitu ya. Oke, ini padahal baru 1 bintang tamu nih ya yang ditampilkan gitu. Belum lagi yang satu ini ada lagi gitu kan yang sudah spill walaupun masih pakai siluet Iya. ya. Tujuannya apa nih? Apa? Kok memberikan siluet gini kan, apakah untuk semakin biar teman-teman penasaran? Betul, salah satu mungkin Iya, buat itu salah penasaran satu. ya Kak. Terus juga bisa jadi acuan juga. Dan juga biar seru juga sih. Iya, Biar seru gitu Kalau ya. kan kita nggak tahu nih. Jadi biar bertanya-tanya juga nih mereka Iya. gitu kan ya. Oke. Seru. Luar Juga kan biasa. mau namanya satu Iya. atau dua. Waduh. Nah, Waduh. nggak tahu nih Apa kita. 4 ya. Waktu tiba muncul seru gitu loh, Kak. Ternyata siluetnya jadi siluet atau semua. Nah, itu nggak tahu. Nggak ada. Itu tuh bisa tuh Kak. Iya, bisa aja. Bisa kita. Jadi intinya pantengin aja deh ya Instagramnya Betul, CBR Instagram karena CBR. biar nggak ketinggalan informasi Betul, gitu betul, ya. betul. Oke. Kalau tadi itu presale pertama dijual dengan harga berapa itu tiket? Untuk dijual itu di presale pertama itu untuk festival yang di bawah itu Kak itu di 125.000. 125.000. Kalau buat yang di Tribun itu yang murah sih, itu di 105.000. Iya. Terus kalau untuk VIP itu 155.000. Kalau untuk VVIP VVIP 175.000. 170. Oke, jadi ada tingkatannya ya. Iya, betul. Dan itu emang setiap tingkatan itu pun yang didapat pun benefitnya berbeda. Beda-beda. Oke. Misalnya yang VVIP nih, kenapa di harganya di paling mahal 175.000? Itu ada 2 alasannya. Karena dia duduk dan jaraknya paling dekat sama panggung. Iya, itu salah satu. Dia duduk tuh enak banget kan. Dan gini Kak, enaknya itu di saat Kakak ngeliat artis, dia nggak nunduk ataupun ngedengar. Jadi Pas. linear, matanya enak. Jadi Oh, Kakak gitu. tuh nontonnya gini aja. Dan itu kan bisa memberikan poin-poin penambahan lah. Betul, betul. Selain itu, benefit yang lain? Iya, itu aja sih Kak paling. Sama mungkin pintu masuknya berbeda. Oke. Jadi nggak ada desak-desakan tuh kalau VIP sama VIP itu ada pintu masuk yang beda lah. Jadi nggak bakal. Tapi nggak dapat untuk meet and greet, enggak? Aduh, kalau itu gimana ya? Aduh, Ya pokoknya informasi lebih lanjut pantengin aja IG CBR. CBR Fest. Kalau untuk melihat CBR Fest, CBR.Fest, tapi kalau untuk melihat semua rangkaian acara kita di CBR.Unila. Iya. Oke, di Cibadat.Unila gitu ya. Oke, luar biasa banget kita udah men-spill tadi kan ya rangkaian acaranya untuk Civil Brings Revolution yang bakal berlangsung di November nanti ya, Iya, dari betul, 19 betul. sampai dengan 26 November. Rangkaian acaranya udah banyak banget, udah di-spill, udah dikasih tahu sama teman-teman di sini juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen daftar atau pengen ikutan gabung atau pengen membeli tiketnya bisa melalui Instagram mereka ya. Iya, betul. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman terhadap apa namanya event ini gitu, pengennya seperti apa iya. sih harapannya nih untuk Civil Bring Revolution? Iya, kalau- Boleh dari Habib dulu. Kalau dari kami sebetulnya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih sebelumnya karena dengan melihat kegiatan Civil Bring Revolution tahun ini itu banyak sekali antusias dari masyarakat, dari kawan-kawan juga lainnya antusias. Ya terima kasih atas antusiasnya tersebut. Tentu kami akan menjaga dari mana kualitas dari acara kami tentu, dan untuk kedepannya akan terus kami kembangkan seperti itu sih Kak. Oke, kalau dari Holis? Kalau aku sih buat harapannya yang pasti ya Kak, kalau pertama terlaksana. Ya. Terlaksana. Yang kedua, orang-orang yang datang itu bahagia lah. Senang gitu loh pada acara kita. Kita senang lihat orang lain senang, pasti kan? Pasti. Kayak ternyata orang-orang dengan acara kita yang kayak gini yang
kita kira itu kayaknya kurang ini, ternyata orang-orang senang. Nah itu udah alhamdulillah Bang Sida, Iya. banget lah. Itu sih harapan yang penting, orang senang, acara terlaksana, lancar semua, saya bahagia, mereka juga bahagia ya. Alhamdulillah. Oke, harapannya pokoknya yang terbaik dan juga Iya, terlaksana betul. ya Betul. Iya, di betul. event yang bakalan November ini nanti. Dan makasih banget ya untuk Oke, Kak. Habib, untuk Kolis juga selaku ketua dari Himatex dan juga ketua pelaksana CBR 2023. Mudah-mudahan kita doakan eventnya berjalan dengan lancar dan pastinya teman-teman Tribuners di sana yang sudah membeli tiket ataupun yang mengikuti rangkaian acara itu bisa mendapatkan ilmu dan juga have fun-nya juga dapat Iya. gitu. Dan saya juga tentunya mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribuners yang selalu setia menyaksikan tayangan Bincang Kampus. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah. Tentunya teman-teman dari Teknik Sipil Unila juga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.